Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesi berapa? 8. Sekarang yang mendapat keringanan tidak puasa dibaca. Yang mendapat keringanan tidak puasa. Nah, coba Abu Syuja menjelaskan mengenai orang-orang yang mendapat keringanan tidak puasa. Beliau rahimahullah berkata, "Wasyekhu idza ajasa ani shaumi yuftiru wa yut'im an kulli yaumin muddan wal hamilu wal murdi idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihim al qada'u wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihim al qada'u wa kafaratu an kulli yaumin muddun wa waridlun wa sulusun bil iraqi wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyan." Dibaca. Orang yang sudah tua renta sepuh ketika tidak mampu berpuasa, maka ia tidak berpuasa. Setiap hari tidak puasa, hendaklah ia memberi makan kepada orang miskin seukuran 1 mud. Adapun wanita hamil dan menyusui, jika mereka berdua khawatir pada dirinya, maka boleh tidak puasa dan mereka berdua punya kewajiban qada. Jika mereka khawatir pada anak mereka, maka keduanya boleh tidak puasa. Mereka wajib tunaikan qada dan kafarat, yaitu 1 hari tidak puasa memberi 1 mud makanan. Ukuran mud adalah 4/3 ritel, takaran Irak. Sedangkan orang yang sakit dan musafir yang melakukan perjalanan jauh, mereka boleh tidak puasa dan mengqada puasa nantinya. Baik. Sekarang ada 3 orang yang disebutkan oleh Abu Syuja yang dapat keringanan tidak puasa. Dibaca. Pertama. Yang pertama, orang yang sudah tua renta atau sepuh. Selain berlaku bagi orang tua atau sepuh yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak bisa sembuh sakit lagi dari sakitnya, tidak bisa diharapkan sembuhnya. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Lihat, jika sudah tua renta sepuh, bisa puasa cuma 2 jam. Setelah itu nggak kuat lagi. Nah, dia tidak mampu puasa namanya, maka baginya fidyah. Juga ini berlaku untuk yang sakit yang tidak bisa sembuh. Yang tidak bisa sembuh sakit lagi dari sakitnya dan tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka kewajibannya adalah fidyah. Coba baca lagi riwayat dari Atha. Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut. Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut yang artinya dari Atha, ia mendengar Ibnu Abbas membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat itu tidaklah mansukh, dihapus. Ayat itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh dan wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa. Maka hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Nah, cara bayarnya. Tes. Masuk 1 Ramadan dulu. Misalnya pilih yang mentah ya. Nah, atau makanan ini siap saja nih, gampang. 1 Ramadan nggak puasa, sorenya keluarkan 1 bungkus. Terus berikutnya 2 Ramadan tidak puasa, sorenya keluarkan 1 bungkus lagi. Terus sampai hari ke-30. Tiap hari berarti. Ya, tiap hari 1 bungkus. Serahkan pada siapa tadi? Orang miskin. Anak kos-kosan boleh nggak? Boleh atau tidak? Tergantung. HP-nya lebih bagus Tergantung. daripada simbah-simbah kan? Nah, enggak boleh. Orang ganti-ganti boleh. Yang penting sampai tadi videonya kalau 30 berarti 30 bungkus. Bisa ganti-ganti. Bisa ya itu terus bisa. Atau 1 Ramadan enggak puasa, sampai 30 Ramadan enggak puasa. Hari ke-30 baru ditunaikan. Ya, hari 30 yang dia tunaikan. Yang tidak boleh, belum masuk Ramadan wes bayar lunas. Di muka. Kenapa nggak boleh?
belum ada penyebab. Kene toh pindah kene toh Pak. Belum terkena hukum. Karena siapa tahu ini 1 Ramadan, 2 Ramadan harus meninggal dunia. Ngapain dia bayar lunas? Iya toh? Nah, 2 Ramadan meninggal dunia, berarti kan cuma punya 1 kewajiban. Bayar di muka. Karena belum masuk wujub, belum masuk wajib. Sama ya. Untuk kasus yang lainnya, pokoknya kalau ini tunggu dulu masuk 1 Ramadan, belum masuk 1 Ramadan belum boleh. Atau misalnya kalau dia mau, yang bulan Ramadan yang kemarin belum, nah itu baru dia bayar yang sebelum Ramadan nggak apa-apa. Namun masalahnya bulan Ramadan yang ini nih besok nih belum masuk, dia sudah saya bayar ini lunas, nggak bisa. Kalau ini yang di sini nggak tepat. Walaupun kalau utang itu bagus sekali ya, kalau utang ini kan. Belum jatuh tempo gitu, belum jatuh tempo, terus wah kita lunasi, malah bagus, iya kan? Bagus nggak? Bagus sekali itu, wah Pak mantap sekali. Padahal belum jatuh tanggal kok kamu sudah bayar, alhamdulillah. Namun kalau ini enggak, ini masalah lain. Nah terus yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Yang kedua wanita hamil dan menyusui. Dijelaskan dalam Kifayah Al-Akhyar, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, semisal khawatir pada asinya, maka ia boleh tidak puasa dan ia punya kewajiban qada sebagaimana orang sakit. Terserah ketika itu membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak, sebagaimana kata Al-Qadhi Husain, dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit. Nah, berarti tidak ada fidyah untuk kondisi pertama. Khawatir pada siapa tadi? Khawatir pada diri ibu. Yang pertama ya, berarti cuma punya kewajiban apa? Qadha. Berarti kalau kuat puasa tetap puasa nggak? Tetap puasa. Terus yang kedua. Namun jika keduanya khawatir pada anaknya seperti khawatir keguguran pada wanita hamil dan kekurangan ASI pada wanita menyusui, maka keduanya boleh tidak puasa, punya kewajiban qada dan menunaikan fidyah menurut pendapat terkuat. Demikian nukilan secara ringkas dari Muhammad Al-Hisni dalam Kifayah Al-Akhyar. Nah, lihat, ini terutama ibu-ibu lihat. Kalau khawatir pada diri sendiri, berarti kewajibannya cuma qada, nyaur. Namun kalau khawatir pada bayi, nah ini berarti yang lain ya. Khawatir pada yang lain kewajibannya 2. Pertama qada, yang kedua bayar fidyah. Jadi dari 2 keadaan ini qada tetap ada. Gak bisa dengan fidyah saja. Ini lebih aman. Ya, ini lebih aman. Kenapa qada? Tadi sudah disinggung. Qada ada karena dimisalkan seperti orang sakit. Kenapa dimisalkan orang sakit? Karena sakit itu tidak permanen. Tidak terus-menerus sakit. Apalagi hamil menyusuinya nanti dia tunda lagi untuk hamil berikutnya 10 tahun lagi. Terlalu jauh, 5 tahun lagi. Misalnya. Berarti banyak waktu luang untuk nyaur utang puasa. Itu. Namun yang biasanya buat masalah terus-menerus hamil lagi siapa ya? Nah, suami. Nah, yang nyaur suaminya nggak boleh juga. Terus dalil yang menunjukkan keringanan puasa. Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala wa doa anil musafiri sauma wa syatra salati wa anil jubla wal murdi'i. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh salat 4 rakaat menjadi 3 rakaat. Juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan ini salah tulis tadi berarti. Memberi keringanan ke separuh salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Coret. 2 rakaat. Terus juga memberikan dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah, yang artinya juga memberikan keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Kalau sholat ketika bersafar itu diberikan keringanan. Kalau untuk wanita hamil dan menyusui juga diberikan keringanan untuk tidak
puasa, suruh qadha. Terus dalil yang menunjukkan kewajiban bayar fidyah. Baca hadis yang langsung dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ia berkata mengenai ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh, yang berat untuk puasa. Maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Sedangkan wanita hamil dan menyusui, jika khawatir pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Nah, lihat. Ini untuk masalah rincian tadi. Dikatakan itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh, yang berat untuk puasa. Maka keduanya boleh berbuka dan beri makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Sedangkan wanita hamil yang menyusui jika khawatir pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa. Khawatir pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan beri makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa tadi. Namun tetap ada qadha enggak? Tetap ada qadha. Terus As-Sayrazi. Itu As-Sayrazi. Asy-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'i, berkata. Nah, ditambahkan Z ya situ. As-Sayrazi ya berkata. Terus Berkata, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha tanpa ada kafarah. Keadaan mereka seperti orang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha. Namun dalam hal kafarah ada 3 pendapat. nah, terus Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullahu berkata, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha. Tidak ada fidyah ketika itu, seperti halnya orang yang sakit. Nah, seperti halnya orang sakit itu qadha. Terus Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa namun tetap ada qadha. Yang ini pun tidak ada khilaf, namun untuk fidyah diwajibkan menurut mazhab Syafi'i. nah, fidyahnya tetap ada jika khawatir kalau pada anak. Terus wanita hamil yang menyusui. Wanita hamil dan menyusui masih terkena perintah qadha puasa berdasarkan ayat yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, berarti keadaan wanita hamil menyusui ada 3 nantinya. Yang pertama, khawatir pada ibu. Kewajibannya apa? Qadha. Yang kedua, khawatir pada anak. Kewajibannya apa? Qadha dan fidyah. Ada lagi satu keadaan yang ketiga. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Jika sering hamil alias terlalu berat, sering hamil ya. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil meneh, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil lagi, tahun keenam menyusui, tahun ketujuh ini kasusnya baru bayar fidyah saja karena qadhanya sudah berat. 6 tahun berturut-turut kali 30 180 hari disuruh bayar setahun ya ora sanggup. Berat, suaminya yo menyerah, nggak tanggung jawab. Tiga keadaannya, jadi perhatikan di situ. Terus ketiga, orang sakit dan musafir. Yang ketiga, orang sakit dan musafir. Yang dimaksud orang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah yang memiliki sakit yang berat, yang sulit untuk puasa. Bahkan jika berpuasa malah dapat membinasakan diri.
maka wajib tidak puasa. Sebagaimana hal ini disinggung dalam Kifayah Al-Akhyar. Nah, ini orang sakit. Sakitnya berat. Berarti kalau flu, sakit gigi, ya, tidak pengaruh kan? Tidak pengaruh. Ya memang perut ya kayak gitu kalau puasa. Ya, maka kalau masih kuat tetap jalani puasa. Nah, terus yang musafir. Adapun musafir yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa sebagaimana yang dipilih dalam mazhab Syafi'i adalah yang melakukan perjalanan jauh dan safarnya adalah safar yang mubah. Nah, safarnya safar yang mubah. Kalau safarnya maksiat nggak boleh. Contoh safar maksiat. Apa? Ini kalau pada wanita. Dia safar seorang diri tanpa ditemani mahram, tanpa ditemani suami. Terus dia pergi safar, maka tidak boleh ambil keringanan seperti ini. Apa kalau sinjel dinikahi? Ya, kamu pintar juga ya. Terus ini safar yang mubah ya. Terus adapun jika safarnya adalah safar maksiat, maka tidak ada keringanan mengqashar salat maupun keringanan untuk tidak puasa. Nah, risikonya siapa suruh maksiat? Masa sudah maksiat kok jaluk diskon? Iya kan? Sudah maksiat minta diskon, qashar minta diskon, tidak puasa, nggak bisa. Terus dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya dan musafir yang melakukan safar mubah. Ayat ini bermakna siapa saja yang sakit di bulan Ramadan lantas tidak bisa menjalani puasa atau ia adalah seorang musafir, maka ia boleh tidak puasa jika ia mau. Lalu hendaklah ia puasa di hari lainnya setelah Ramadan ketika tidak ada uzur. Nah, ketika tidak ada lagi uzur gitu. Ketika adanya berlebihan. Ya, terus ia berpuasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Nah, ini berarti kalau dia puasa, tetap puasa ketika safar, sah tidak puasanya? Sah. Dia masih kuat. Dia tetap puasa, sah. Bahkan dituntut untuk puasa biar lebih cepat lepas dari kewajiban. Ya, jadi bukan berarti kalau ada yang bersafar dalam maksud ayat ini, siapa yang bersafar? Nanti kalau dia itu bersafar, puasanya nggak dianggap. Enggak. Dia kalau tetap puasa masih kuat, tetap puasanya sah, tidak perlu diqadha. Jadi 3 alasan ini disebut uzur. Yang pertama, orang yang sudah sepuh, gantinya apa? Fidyah. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui, rinciannya 3. Jika khawatir pada ibu itu qadha, khawatir pada anak qadha dan fidyah. Jika sering hamil, kewajibannya fidyah. Yang ketiga, ibu-ibu yang hamil, ibu hamil menyusui, dia khawatir pada ibu, yaitu ibu dari anak ini nanti lemes, nggak kuat. Nah, berarti pada dirinya bukan pada anaknya. Nah, baru yang berikutnya sering hamil, itu kewajibannya fidyah. Terus yang ketiga, orang sakit dan musafir. Gantinya apa berarti? Orang sakit dan musafir gantinya apa? Qadha. Adapun misalnya pekerja bangunan, supir, kerja terus, disarankan berhenti kerja dulu demi puasa. Golek pakan sapi, disarankan sapinya yang puasa. Atau sapinya didel. Dahulukan puasa dulu. Ya, dahulukan puasa. Ya, ini kita kadang ini terutama wong gunung ini terutama mikir pokoknya gimana besok bisa lebaran, nggak mikir saya bisa puasa. Betul nggak? Betul. Dia nggak pernah mikir gimana saya itu bisa puasa sesasi penuh. Namun dia mikir gimana saya lebaran besok bisa beri macam-macam. Akhirnya milih orang puasa, mending buruh. Ya nak, jadi buruh sebulan penuh. Sehingga kalau ada yang tanya apakah buruh ganti fidyah, saya tidak mau jawab. Ngapain dijawab coba?
wes ora sholat, wes ora puasa. Ngapain? Iya kan? Sehingga saya kurang senang kalau ada yang fatwakan ganti fidyah. Ngapain suruh dia fidyah? Uang sholat saja enggak. Kalau dia itu perhatian pada agama, sholat dia mau. Iya nah, terus puasa. Dia walaupun lagi buruh, ya kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, tetap dia mau puasa, coba lihat. Itu kalau paham agama dia. Betul nggak? Betul. Wadah itu tetap kuat. Rata-rata orang sini yang buruh itu semuanya pada puasa itu. Sehingga jangan dimanjakan. Jadi Bapak takmir yang dengar ini, jangan manjakan jamaahnya, wes diganti fidyah wae. Coba lihat dia milih, wah ya enak banget ya fidyah wae ya. Padahal dia tujuan kerja cuma apa coba? Gimana biar bisa lebaran, coba lihat. Guru mikir kuwi loh. Coba tanya, betul nggak ini yang saya bilang? Iya. Coba kalau dia mikir, ya wes saya kurangi kerja lah ini daripada berat-berat. Yang penting saya bisa puasa, saya cari apa pekerjaan serabutan saya di rumah. Ya kan, enak dia bisa tetap puasa itu. Saya masih sanggup cari pakan sendiri kok gitu. Saya nggak usah mikir ini dulu. Yang penting saya bisa puasa. Mbok mikirnya tuh kayak gitu. Saya jawab dulu beberapa pertanyaan. 5 menit. Bentar. Belum lapar toh? Mati suri bagaimana dalam sisi agama Islam? Waduh, saya belum tahu ya mati suri nanti ya. Apa hukumnya minum tolak angin? Karena tidak ada label halal. Asalnya semua makanan obat itu halal kecuali ditemukan masalah dari obat tadi. Kalau tidak ditemukan masalah boleh-boleh saja dikonsumsi. Menggosok gigi membatalkan puasa atau tidak? Tadi batal nggak? Tidak, namun baiknya dihindari. Kapan fidyah dapat ditunaikan? Sudah saya jelaskan ya, kapan? Bisa 1 hari tidak puasa, sorenya bayar. Atau bisa dirapel semua 1 bulan penuh, nanti bayar di hari terakhir atau setelah Ramadan. Jika orang tua saya enggan puasa tapi sholat, jika mati apakah wajib membayar fidyah? Orang tua enggak puasa tapi tetap sholat, berarti kalau meninggal dunia, tergantung tadi rinciannya ya, punya kemampuan, dia tetap bayar fidyah kan? Enggak mampu puasa tetap bayar fidyah ya, berarti nanti punya utang fidyah gitu. Ketika berbuka puasa bersama di masjid, apakah ketika bertukar makanan dengan teman di sebelahnya masuk dalam memberi makanan kepada orang yang berpuasa? Iya. Kamu bawa makanan enak, yang ini bawa gulai daging kambing, yang itu bawa tiwul cuma sambel gorengan. Nah, kamu kasih ini Pak, coba ini. Berarti beri makan dia buka puasa. Anak ada keinginan menikah, tapi ada keraguan karena baru bekerja 1 bulan dan masih status kontrak. Khawatir anak tidak diperpanjang kontrak dan tidak bisa menafkahi. Bagaimana sebaiknya? Cari yang sampai bisa nafkahi. Mbok sabar-sabar. Bagaimana jika berkumur-kumur saat berwudu dan gosok gigi? Kalau gosok gigi tanpa pakai pasta gigi boleh. Kalau kumur-kumur ke saat wudu boleh enggak? Boleh, yang penting tidak banyak-banyak. Sama ketika menghirup air ke hidung. Apa hukumnya saat kita foto atau ngambil video di dalamnya ada orang lain? Saya takut dituntut di akhirat. Ya, kalau dia tidak permasalahkan juga nggak masalah. Namun kalau ada orang nggak senang di foto, di syuting, ya minta izin dia dulu. Bagaimana dengan wanita pasca hamil dan jarak hamil pertama dengan hamil berikutnya berdekatan? Jika ingin tetap mengqadha puasa namun dengan cara 1 pekan hanya 3 kali atau 4 kali, boleh-boleh saja. Dahulukan qadha dulu Bu. Ya. Namun kalau misalnya dulu sudah hamil menyusui terus sudah bayar fidyah, yang lalu biarlah berlalu. Mugi-mugi besok hamil lagi. Baiknya saat puasa tetap kumur-kumur atau istinsak atau tidak? Kumur-kumur boleh, yang penting tidak banyak-banyak. Istinsak menghirup air ke hidung juga boleh. Semisal kumur-kumur kadang suka ragu-ragu dengan air yang ikut tertelan di mulut, dan sehingga setelah itu anak bisa meludah 5 kali lebih. Pokoknya sudah kumur-kumur sudah nggak ada lagi, nggak perlu kamu keringkan mulutmu itu tadi. Ya perlu, biasa saja kumur-kumur boleh kok, yang penting air nggak banyak-banyak.
Mau disedot juga ini sampai kering juga malah setengah mati kamu itu. Batasan imsak berhenti makan saat mendengar azan atau sampai azan selesai. Imsak tadi berhenti makan. Ketika dengar azan nggak boleh makan lagi. Imam Nawawi katakan kalau lanjut makan, misalnya makanan sudah di mulut, terus langsung telan, langsung dia telan, batal puasanya. Namun kalau dia muntahkan, dilepeh lagi, puasanya jadi sah. Aduh, nih tanya lagi, tanggal 17 nanti coblos berapa? Kayak nggak tahu saya mukanya kayak milih siapa begitu. Yan. Iki wae ojo kuwi. Ya. Mantap jawabannya itu, wes paham. Milih itu yang satu kartu saja, nggak usah sampai 3 kartu. Nah, gitu. Wes paham tak? Nah, wes. Ini pakai KTP wae. KTP ku juga sudah rusak, saya mau ganti yang baru KTP nanti. Bagaimana jika ada orang rajin puasa Ramadan tetapi tidak pernah sholat 5 waktu? Nah tadi, batal nggak tadi? Tadi sudah saya sebut ya, siapa tinggalkan sholat asar, satu sholat toh, maka apa yang terjadi? Amalan hari itu terhapus. Berarti dituntut kalau puasa tetap sholat. Nah ini biasanya kalau nanti ngabuburit itu, ngabuburit ketemu teman-teman reunian, ya nggak enak sama teman. Lanjut maghrib tekan ngisa, apa mau dijamak sholatnya? Alasan apa mau jamak sholat? Nggak ada uzur kan itu? Bukan uzur jamak, cuma gara-gara teman saja. Ya, Isa sudah nggak sholat lagi, terus apa? Lanjut lagi nggak taraweh lagi, coba lihat, rugi benar itu cuma gara-gara teman saja itu. Gimana? Jadi nggak benar. Jadi tetap di sini kalau puasa tetap dituntut apa? Sholat. Bagaimana hukum membayar biaya administrasi bank dengan bunga bank? Nggak boleh. Bunga bank tidak boleh dipakai pribadi. Administrasi bank itu kan untuk pribadi, toh? Bunga bank tidak boleh dipakai bayar pribadi. Tabungan saya tidak banyak, sehingga bunga bank lebih rendah dari biaya administrasi. Sehingga asumsinya membayar biaya administrasi dengan bunga bank tidak boleh. Harus dengan uang di luar daripada bunga bank. Berarti kamu manfaatkan riba itu namanya. Meninggalkan sholat asar itu menghapus amal 1 hari atau seluruh amal ibadahnya 1 hari saja. Kalau tidak pernah sholat, baru amal semuanya terhapus. Bagaimana dengan seorang yang berpuasa dengan acuan tanggal hijriah dan belum melihat hilal? Wah ini bahaya nih saya jawab. Pokoknya kalau saya ikut aturan pemerintah, gitu saja. Saya sampai sekarang masih menyatakan niat dalam hati, usolli fardhul maghribi, dalam puasa nawaitu shoma godin. Apakah dibenarkan secara syar'i? Baiknya sudah tidak pakai lagi. Cukup niatnya apa? Niatnya apa? Dalam batin sudah. Mohon dijelaskan batasan yang diperbolehkan bercumbu waktu puasa. Ya sudahlah, nggak usah macam-macam ini. Keluar mani saat mencium istri, puasanya batal. Satu lagi, bolehkah anak membayarkan puasa orang tuanya yang kebetulan saya lahir di bulan Ramadan dan ibu saya sudah sepuh? Dia nggak usah bayar puasa orang tua. Tadi sebentar. Tadi ibunya nggak puasa berarti toh? Berarti taruhlah fidyah sini ya. Ibunya nggak mampu qadha lagi kan? Nggak mampu qadha lagi. Berarti qadha nggak bisa, ganti fidyah. Cukup bayar fidyah saja. Fidyah berapa hari tadi? Kalau itu untuk 2 tahun berarti sekitar 60 hari. Bagaimana hukumnya jika seorang bangun setelah waktu sahur berakhir dan ia langsung sahur? Baru setelah makan sahur ia sadar kalau ternyata sudah imsak. Ini paling masa nggak tahu. Sudah subuh, dia belum tahu kalau itu subuh berarti ya. Ya kalau belum tahu sah. Namun kalau sudah tahu lanjut batal. Jadi tergantung keadaannya. Baik, kita makan siang dulu. Setelah makan siang 1:30 masuk lagi untuk lanjut materi terakhir tentang i'tikaf.
Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka